Kami dari kelompok perusahaan jasa titip Snowy mau mempresentasikan mengenai laporan keuangan perusahaan kami selama periode 2025. Adapun data transaksi keuangan kita selama bulan Februari 2025 adalah sebagai berikut. Di sini saya akan membacakan 3 contoh dari laporan transaksi keuangan Just Tip Snowy pada bulan Februari. Nomor yang pertama, tanggal 1 Februari, pemilik store modal tunai jumlah 20 juta rupiah, bukti transaksi kas masuk. Ini 1 Februari 2025, nomor BK 001, bukti kas masuk Just Tip Snowy diterima dari pemilik perusahaan, uang sejumlah 20 juta rupiah, unit keperluan setoran modal usaha. Yang kedua, tanggal 2 Februari, bayar sewa ruko 3 bulan dengan jumlah 6 juta rupiah, bukti transaksi kwitansi sewa. Ini bukti kwitansi sewanya dengan nomor BK 002 tanggal 2 Februari diterima dari Just Tip Snowy dengan jumlah 6 juta rupiah untuk keperluan pembayaran sewa ruko 3 bulan. Nomor 3, tanggal 3 Februari, nama transaksi beli perlengkapan tunai seperti kertas, tinta, dan lain-lain dengan jumlah 1.500.000 rupiah dengan bukti transaksi nota kontan. Ini bukti transaksi nota kontannya, nomor BK 003 tanggal 3 Februari 2025, nama barang nomor 1 kertas dengan jumlah barang 1, total harga 50.000 rupiah. Nomor 2 ada tinta dengan jumlah 1 buah dengan total harga 450.000 rupiah. Yang ketiga ada printer jumlah 1 buah, total harga 1 juta rupiah. Total ketiga barang tersebut adalah 1.500.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, setelah kita mencatat transaksi di buku transaksi, mari kita lanjut di buku jurnal. Ini adalah pencatatan jurnal umum dari PT Just Tip Snowy. Saya akan memberikan contoh 3. Yang pertama, pada tanggal 1 Februari dengan nomor bukti BK001, nama akun kas dengan nomor referensi 101 masuk ke debit 20 juta rupiah. Lalu nama akun modal pemilik dengan nomor referensi 301 masuk ke kredit 20 juta rupiah untuk mencatat setoran modal dari pemilik ke dalam kas perusahaan. Yang kedua, pada tanggal 2 Februari, nomor bukti BK002, nama akun sewa dibayar di muka dengan nomor referensi 103 masuk ke debit 6 juta rupiah. Lalu dengan nama akun kas masuk ke kredit dengan nominal 6 juta rupiah untuk mencatat pembayaran sewa ruko selama 3 bulan secara tunai sebagai sewa dibayar di muka. Yang 3, pada tanggal 3 Februari dengan nomor BK003, nama akun perlengkapan dengan nomor referensi 104 masuk ke debit 1.500.000 rupiah. Lalu nama akun kas dengan nomor referensi 101 masuk ke kredit nominal 1.500.000 rupiah untuk mencatat pembelian perlengkapan secara tunai. Total dari semua debit dan kredit adalah 47.200.000 rupiah, yang berarti sama atau balance. Setelah kita memasukkan ke jurnal umum, selanjutnya kita masukkan ke buku besar dari jurnal umum yang kita baca tadi. Ini adalah contoh buku besarnya. Di sini saya akan memberi contoh 3 saja. Nah, yang pertama ada akun kas, akun 101. Tanggal 1 Februari setoran modal awal, debit sebesar 20 juta rupiah. Tanggal 2 Februari bayar sewa ruko, kredit sebesar 6 juta rupiah. Tanggal 3 Februari beli perlengkapan, kredit sebesar 1.500.000. Tanggal 4 Februari bayar gaji admin, kredit sebesar 3 juta rupiah. Tanggal 5 Februari terima jasa titip tunai, debit sebesar 4 juta rupiah. Tanggal 9 Februari bayar ongkir ekspedisi, kredit sebesar 2 juta rupiah. Tanggal 13 Februari bayar listrik dan internet, kredit sebesar 1.200.000. Tanggal 22 Februari
jasa titip premium tunai, debit sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 28 Februari, Prive pemilik sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua ada akun piutang usaha, akun 102. Tanggal 7 Februari, jasa titip kredit, debit sebesar 3.500.000. Yang terakhir ada akun sewa bayar di muka, 2 Februari, bayar sewa ruko, debit sebesar 6 juta. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan neraca saldo. Yang pertama ada di nomor akun 101, kas, debit sebesar 14.300.000. Ini adalah contoh di buku besarnya. Nah, selanjutnya Di nomor akun 102 di piutang usaha, debit sebesar 3.500.000. Ini adalah contoh di di buku besarnya. Nah, yang di nomor akun 103 sewa bayar di muka, debit sebesar 6 juta. Ini ya. Nah, yang Yang di akun 104 perlengkapan 1.500.000, debitnya 1.500.000 ini. Nah, terus Selanjutnya 301 modal pemilik, kreditnya 20 juta. Ini ya. Iya. Nah, Selanjutnya selanjutnya nomor akun 401 pendapatan pendapatan jasa titip, kredit 12.500.000. 12.500.000. Ini Ini ya, ya 12.500.000. 12.500. Nah, Nah, selanjutnya selanjutnya nomor nomor akun akun 500 500 itu beban gaji, debit debit sebesar 3 juta. Ini Ini adalah di buku di buku besarnya. besarnya. Selanjutnya Selanjutnya 502 beban beban ongkir ekspedisi sebesar 2 juta 2 juta debitnya. debitnya. Ini adalah di buku besarnya. Nah, Nah, yang yang terakhir terakhir 503 beban listrik dan internet sebesar sebesar 1.200.000 debitnya. Jadi Jadi total debit dan kredit sama-sama 32.500.000 yang artinya balance atau seimbang. seimbang. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke jurnal penyelesaian akhir periode pada tanggal 28 Februari. Pada akun beban gaji debit sebesar 100.000 dan akun utang gaji kredit sebesar 100.000 dengan keterangan mencatat penyelesaian gaji pegawai yang masih harus dibayar pada akhir periode. Selanjutnya pada tanggal 28 Februari pada akun piutang usaha debit sebesar 100.000. Lalu pada akun pendapatan jasa titip kredit sebesar 100.000 dengan keterangan mencatat penyelesaian pendapatan jasa titip yang telah diperoleh namun belum diterima pembayarannya. Selanjutnya pada tanggal 28 Februari pada akun beban penyusutan peralatan debit sebesar 15.000 dan akun akumulasi penyusutan peralatan kredit sebesar 15.000 dengan keterangan mencatat penyelesaian beban penyusutan peralatan sebesar 1% dari nilai peralatan. Selanjutnya pada tanggal 28 Februari pada akun beban piutang tak tertagih debit sebesar 20.000. Selanjutnya akun piutang usaha kredit sebesar 20.000 dengan keterangan mencatat penyesuaian penghapusan piutang yang tidak tertagih. Jadi semua total 235.000 dengan kesimpulan semua ini balance. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan laporan keuangan pada PT Just Tips Snowy. Jadi di sini terdapat laba bersih usaha dengan total sebanyak Rp6.265.000 yang didapat dari total pendapatan sebanyak Rp12.600.000 dikurangi oleh total beban sebanyak Rp6.335.000. Selanjutnya kita masuk ke perubahan modal dengan modal akhir sebanyak Rp25.265.000 yang didapat melalui modal awal sebanyak Rp20 juta ditambah laba sebanyak Rp6.265.000 dikurangi Prive sebanyak Rp1 juta. Kemudian kita lanjut pada tabel aktiva dengan total aktiva sebanyak Rp25.365.000 dan pada tabel pasiva dengan total pasivanya sebanyak Rp25.365.000. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selanjutnya kita masuk ke laporan kertas kerja. Di sini kita masukkan neraca saldo kita yang telah kita baca tadi. Kita masukkan ke kertas kerja, juga jurnal penyesuaiannya ya. Kita masukkan ke dalam kertas kerja. Oke, di sini diketahui beban gaji debit sebesar 100.000, kredit 100.000. Kita masukkan ke sini ya teman-teman. Dan sini beban gaji didapat penyesuaian sebesar 100.000, utang gaji sebesar 100.000, lalu untuk piutang usaha sebesar 100.000, dan kredit pada pendapatan jasa titip sebesar 100.000, lalu beban piutang tak tertagih masuk ke debit sebesar 20.000, dan kredit di akun piutang usaha sebesar 20.000, lalu untuk beban penyusutan peralatan masuk ke debit sebesar 15.000, dan kredit sebesar 15.000. Dan dari jurnal penyesuaian tersebut, didapatlah angka-angka berikut di neraca saldo yang sudah disesuaikan. Jadi neraca saldo yang sudah disesuaikan merupakan hasil penyesuaian yang telah disesuaikan dari jurnal penyesuaian ini ya teman-teman. Sehingga dapatkanlah angka-angka berikut. Didapatkannya lah total neraca saldo disesuaikan sebesar 32.715.000. Dan yang dimana ini sudah balance. Oke, selanjutnya kita lanjut ke rugi, laba. Ini didapat dari mana? Itu didapat dari akun yang berkepala 4 dan 5, yaitu yang dimana beban atau utang. Didapat dari sini ya. Sehingga didapatkannya lah total debit untuk debit sebesar 6.335.000 dan kredit sebesar 12.600.000. Lalu kita kurangi sehingga didapatkanlah selisih sebesar 26.265.000. Dan sehingga kita dapatkan sebesar 12.600.000 merupakan hasil total yang sudah balance. Lanjut kita ke neraca. Neraca kita dapat dari akun yang berkepala 1, 2, 3, yaitu hutang dan modal ya teman-teman. Dan kita masukkan sebelah sini. Sehingga didapatkanlah debit sebesar 26.380.000 dan kredit sebesar 20.115.000. Lalu kita kurangi sehingga didapatkanlah selisih sebesar 6.265.000. Yang dimana dari rugi laba dan neraca keduanya sama ya selisihnya. Lalu akhirnya kita total untuk neraca didapatkanlah 26.380.000 dan kredit sebesar 26.380.000 dan keduanya balance. Sekian dari penjelasan dari saya mengenai laporan kertas kerja. Terima kasih.